Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wal uqdata min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita masih dipertemukan kembali ya teman-teman. Pastinya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Bukan KSWI hadir lagi nih. Saatnya untuk menuntut ilmu kembali bersama saya Dona. Nah, semoga di tahun ini Allah selalu memberikan kita keberkahan umur untuk terus berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan saya akan menemani teman-teman untuk sharing-sharing santai di pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih tips untuk membangun kepribadian itu. Tentunya kepribadian diri kita ya. Nah, yuk kita simak sama-sama. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Jangan lupa siapin catatan ya. Akhwatilah yang dirahmati Allah, sebelum tahu tips untuk membangun kepribadian itu apa, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kepribadian. Karena memang banyak sekali pendapat-pendapat orang itu yang berbeda-beda saat memahami arti kepribadian itu sendiri. Ada yang beranggapan kepribadian itu adalah karakter, seperti keras dan lembut. Ada juga yang menganggapnya itu sebagai sifat, seperti sombong, rajin, jujur, munafik, dan lain sebagainya. Kemudian para ilmuwan barat sendiri itu membuat standar untuk menilai kepribadian seseorang itu dari beberapa nilai. Yang pertama dinilai dari fisik, seperti postur tubuh, cara berjalannya itu seperti apa. Kemudian bentuk wajah, bahkan tai lalat itu letaknya di mana, itu bisa menunjukkan kepribadian. Kemudian yang kedua adalah dinilai dari non fisik, seperti bentuk pakaian, warna kesukaan, makanan atau minuman kesukaan, kemudian tanggal kelahiran, dan seterusnya. Yang ketiga dinilai dari genetik, apakah orang tuanya pintar, atau seorang profesor, atau bahkan seorang seniman. Nah, apakah benar standar penilaian kepribadian tersebut? Jawabannya adalah salah. Kepribadian bukan dilihat dari karakter, sifat, maupun penampilan-penampilan fisik seseorang. Nah, teman-teman, baik karakter, sifat, kemudian penampilan seseorang itu nggak mungkin menunjukkan derajat kepribadian seseorang. Orang Batak yang terkenal keras bukan berarti derajat kepribadiannya itu lebih rendah daripada orang Jawa yang lembut. Kemudian kerasnya Umar itu tidak membuatnya lebih rendah dari Abu Bakar. Kemudian dengan standar lagi, orang yang penampilannya itu menarik, kemudian dia pecinta lingkungan, kemudian dia baik hati, itu bukan berarti kepribadiannya itu lebih tinggi dari orang-orang yang berpenampilannya pas-pasan, yang mungkin dia suka marah atau kikir. Nah, tetapi baik karakter, sifat, dan penampilan fisik seseorang itu akan mewarnai pembentukan kepribadian seseorang tersebut. Jadi bingung ya. Terus kepribadian yang baik itu seperti apa sih? Sayangnya ya teman-teman, standar yang sering kita pakai saat ini itu untuk menilai kepribadian seseorang itu baik atau buruk adalah dengan standar kepribadian yang buram. Mengapa demikian? Penyebabnya tidak lain karena sistem yang kita adopsi saat ini, yaitu sistem kapitalisme sekularisme, di mana sistem ini itu telah menjauhkan kita dari agama. Agama itu tidak boleh mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek. Nah, belum lagi turunan dari sistem tersebut yaitu liberalisme yang menuhankan kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat atau kebebasan berperilaku, serta cara menentukan baik
buruk, kemudian benar atau salah, itu tidak memakai aturan dari Sang Pencipta, melainkan berdasarkan hawa nafsu semata. Jelas ya teman-teman, standar penentunya semua itu tidak berdasarkan dari Sang Pencipta, melainkan berdasarkan dari hawa nafsu, termasuk dalam menentukan kepribadian yang baik. Nah, sebagian itu menganggap berkepribadian yang baik itu yang suka menolong dalam hal apapun, seperti halnya nggak pelit dan saling membantu dalam memberi contekan saat ujian. Kemudian ada yang menganggap berkepribadian itu saat memiliki kepribadian yang menyenangkan, asik nih diajak nongkrong, kemudian mau diajak lihat konser musik, atau nyambung saat diajak ngobrol saat pacaran. Nah, sebaliknya nih, sebagian orang menganggap orang yang berkepribadian buruk itu kalau dia itu pelit ngasih contekan, nolak terus kalau diajak nongkrong yang gak jelas, atau ketika dia itu sering ngingetin orang lain supaya tidak berbuat kemaksiatan. Nah, kacau kan teman-teman, kalau kepribadian baik adalah yang toleransinya kebablasan atau yang mendukung kemaksiatan, sedangkan yang berkepribadian buruk itu yang terlalu ketat dalam aturan Allah atau yang teguh pada aturan agama. Jadi kepribadian itu apa sih? Terus kepribadian yang baik itu yang seperti apa, yang buruk itu seperti apa? Sejatinya kepribadian itu terbentuk oleh dua hal, yaitu pola pikir atau akliyah dan pola sikap atau nafsiyah. Nah, dua hal inilah yang akan menentukan derajat kualitas kepribadian yang dimiliki seseorang. Nah, pola pikir atau akliyah ini adalah cara seseorang itu berpikir, yaitu mengaitkan fakta yang diindra dengan informasi atau maklumat yang diterima sesuai dengan kaidah tertentu. Sedangkan pola sikap atau nafsiyah itu adalah cara seseorang saat mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang sesuai dengan kaidah tertentu. Nah, jadi pola pikir dan pola sikap ini tuh harus berjalan sejalan. Jika luput satu dari keduanya, maka itu tidak bisa dikatakan kepribadian. Oke teman-teman, jadi pola pikir dan pola sikap itu harus sesuai dengan kaidah tertentu kan tadi. Nah, tentu saja kita sebagai seorang muslim, maka kaidah kita adalah kaidah Islam. Jadi standar kepribadian baik adalah yang sesuai dengan Islam, yang sesuai dengan syariatnya Allah. Artinya pola pikir kita itu Islam, pola sikap kita juga Islam. Karena itu mencerminkan diri seorang muslim. Nah, contoh pola pikir itu tentang bagaimana pendapat seseorang menilai halal haramnya mencuri, mencontek, pacaran, miras, atau nggak nutup aurat. Kalau pola pikirnya itu Islam, tentu saja hal tadi itu digolongkan sebagai aktivitas yang haram. Nah, untuk contoh pola sikap itu kan tentang bagaimana seseorang itu memenuhi naluri dan kebutuhan jasmaninya. Misalnya nih, ketika kita lapar atau haus, maka jika dikembalikan kepada akidah Islam, makanan yang dipilih itu kan harus halal ya, dan mendapatkannya pun harus halal. Dengan cara apa? Dengan cara membeli, bukan mencuri. Nah gitu, jadi ada lagi nih, misalnya kita mau menolong ya menolong aja, menolong yang dibolehin oleh Islam, yaitu apa? Bersedekah misalnya, bersedekah untuk menolong tetangga yang sedang kesusahan, bukan menolong dengan memberi contekan kepada teman kita. Nah itu jelas tidak boleh ya teman-teman, itu hukumnya haram. Nah itu tadi contoh kepribadian yang baik yang sesuai dengan Islam, baik pola pikir maupun pola sikap. Nah sedangkan kepribadian itu yang buruk itu contohnya adalah dia itu mengkaji Islam tapi masih aja sering mencuri, masih aja pacaran, gak mau menutup aurat, korupsi, bahkan masih nongkrong-nongkrong yang gak jelas gitu. Nah pola pikirnya dia itu udah Islam, dia mengkaji ilmu, artinya dia pola pikirnya udah Islam, tetapi sikapnya itu tidak mencerminkan Islam. Nah ini bisa digolongkan dengan berkepribadian yang buruk. Karena apa? Pola pikir dan pola sikapnya itu tidak berjalan bersamaan.
Eits, tunggu dulu, seseorang pasti bisa melakukan kesalahan bukan? Tetapi bukan berarti jika seseorang itu melakukan kesalahan, dia itu tidak memiliki kepribadian Islam. Melainkan itu hanya momentum saja. Karena apa? Karena kesalahannya itu tidak dilakukan terus-menerus. Tetapi jika kesalahan itu berpola dan dilakukan terus-menerus, maka bisa dikatakan kepribadiannya itu rusak. Karena apa? Pola pikir dan pola sikapnya itu tidak berjalan secara bersama-sama. Nah, teman-teman, jika seorang muslim dalam menentukan kepribadiannya itu berdasarkan standarnya Islam, artinya yang berkepribadian Islam, maka tentu saja konsekuensi yang harus dia jalankan adalah dengan menaati semua aturannya Allah. Dan dia berusaha untuk itu, berusaha untuk menaatinya. Di mana Allah sendiri itu memerintahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, dia adalah musuh yang nyata bagimu." Jadi, orang yang berkepribadian Islam itu dia tidak akan bisa diam dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Dia akan merasa terusik ketika ada sesuatu yang tidak sejalan atau bertentangan dengan perintahnya Allah. Nah, seperti itulah konsekuensi orang yang berkepribadian Islam. Artinya pola pikirnya itu Islam, begitu juga sikap dia itu akan berusaha untuk mengamalkan atau menerapkan aturan Islam saja dalam kehidupannya. Islam itu bukan hanya sekedar perkara ibadah saja, melainkan Islam itu mengatur dalam konteks yang sangat luas. Islam itu mengatur hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan diri sendiri, dan hubungannya dengan orang lain. Nah, itu semua ada dalam syariat Islam. Tentu saja semua itu butuh untuk didakwahkan. Nah, sebagaimana hari ini Islam itu tidak lagi menjadi aturan yang ditetapkan dalam konteks luas, yaitu masyarakat dan negara, melainkan aturan Islam itu hanya dipakai dalam ruang pribadi atau individu. Sedangkan dalam masyarakat dan bernegara itu kita pakai aturan lain, yaitu sistem kapitalisme, di mana agama itu tidak boleh ikut campur atau mengatur kehidupan manusia. Padahal Allah meminta kita kan untuk menerapkan Islam itu secara kafah, secara keseluruhan dalam berbagai aspek, entah itu beribadah, pergaulan, muamalah, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jadi berislam itu harus secara kafah, secara keseluruhan. Hanya Islamlah yang mengatur kehidupan kita dalam berbagai aspek tersebut. Janganlah main tebang pilih aturan Allah. Bila suka aturan itu diambil, jika nggak suka, nggak dipakai deh aturan itu. Na'udzubillah min dzalik, jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, pola pikir dan pola sikap inilah yang akan membentuk kepribadian. Dan standar kepribadian baik itu adalah yang berlandaskan akidah Islam, bukan yang lain. Memiliki kepribadian yang baik itu adalah dengan memahami lebih dalam tentang akidah kita. Kita pelajari Islam secara mendalam dengan mengkaji Islam, agar pola pikir kita itu Islami sekaligus pola sikap kita juga Islami. Nah, Islam itu tidak menganjurkan umatnya itu memiliki kepribadian yang pas-pasan dan mudah goyah. Islam itu menginginkan umatnya memiliki kepribadian yang tangguh, menaati Islam secara total, bukan sebagian. Nah, kita mengkaji Islam itu untuk diamalkan dan didakwahkan dimanapun dan kapanpun. Yuk mengkaji Islam bersama KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Nah, insya Allah cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di sharing kita hari ini. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan, saya minta maaf. Karena kesalahan itu milik saya dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga dengan sharing kita kali ini itu bisa menambah manfaat bagi teman-teman semuanya, dan tentunya menambah semangat
untuk terus mengkaji Islam secara sempurna. Jangan pernah lelah ya teman-teman dalam hal menuntut ilmu. Karena apa? Karena lelahnya menuntut ilmu itu adalah salah satu lelah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke ya. Bagi yang belum paham atau masih bingung bisa langsung ditanyakan. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.